Salam, selamat pagi, selamat hari Minggu jemaat yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Allah karena kita bisa bertemu dalam ibadah hari ini, meskipun kita masih beribadah secara mandiri di rumah kita masing-masing. Marilah kita bersama-sama hening sejenak untuk memasuki ibadah dalam saat teduh. Jemaat kami undang untuk berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Amin. Hadirlah bersama kami ya Tuhan. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam Yesus Kristus, pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu atas segala kasih, berkat dan penyertaan-Mu untuk kehidupan kami, bahkan sampai hari ini. Kami bersama-sama memuji dan memuliakan Engkau, beribadah dalam persekutuan kami bersama dengan jemaat dan Tuhan. Dan di tengah persekutuan kami ini, kami menghadap Engkau, kami mengaku segala dosa-dosa kami. Dosa-dosa yang melalui pikiran, perkataan, bahkan perbuatan kami. Ampunilah segala dosa kami,
tahirkanlah kami, sehingga kami menjadi manusia baru dan menjadi pribadi yang lebih benar dan lebih baik di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus ya Bapa, kami berdoa. Amin. Berita anugerah jemaat kami undang untuk berdiri. Kepada saudara-saudara yang sungguh percaya kepada Kristus, yakinlah bahwa dosamu telah diampuni. Bersukacitalah dan bersyukurlah kepada Tuhan yang mengampuni dosamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan dengarkan petunjuk hidup baru dari Yohanes pasal 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Baik jemaat sekalian, kita akan memasuki doa syukur dan doa pembacaan Alkitab untuk kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami, pemberi segala yang baik, begitu banyak pemberian-Mu sehingga kami patut bersyukur. Kami berterima kasih atas berbagai kesempatan yang diberikan bagi kami. Terima kasih atas teman, sahabat dan saudara yang kami jumpai.
yang dapat kami ajak untuk bertukar pikiran, yang mau memberikan nasihat dan teguran untuk menghindari kesalahan yang mungkin kami perbuat dan dosa yang mungkin kami lakukan. Ampuni kami karena kata-kata penghiburan, pujian, ucapan terima kasih yang sebenarnya dapat kami ucapkan, namun tidak kami ucapkan. Ampuni kami karena pertolongan yang dapat kami berikan kepada seseorang yang membutuhkan, tetapi tidak kami berikan. Ajar kami untuk mengasihi dan melayani sesama kami. Bimbing kami melalui firman-Mu, agar kami dapat melakukan kehendak-Mu. Amin. Jemaat sekalian, kita akan bersama-sama membaca Alkitab yang ditentukan untuk kita pada hari ini, yaitu dari Keluaran pasal 32 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Anak lembu emas. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpulah mereka mengerumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya. Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, 'Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.' Lagi firman Tuhan kepada Musa, 'Telah kulihat bangsa ini, dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu, biarkanlah aku supaya murkaku bangkit terhadap mereka, dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang besar.' Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan, Allahnya, dengan berkata, 'Mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Mengapakah orang Mesir akan berkata, Dia membawa mereka keluar dengan maksud menimpakan malapetaka kepada mereka dan membunuh mereka di gunung dan membinasakannya dari muka bumi? Berbaliklah dari murkamu, ya bernyala-nyala itu, dan menyesallah karena malapetaka yang hendak kau datangkan kepada umatmu. Ingatlah kepada Abraham, Ishak, dan Israel hamba-hambamu itu, sebab kepada mereka engkau telah bersumpah demi dirimu sendiri dengan berfirman kepada mereka, Aku akan membuat keturunanmu sebanyak bintang di langit, dan seluruh negeri yang telah kujanjikan ini akan kuberikan kepada keturunanmu, supaya dimilikinya untuk selama-lamanya. Dan menyesalah Tuhan
karena malapetaka yang dirancangkannya atas umat-Mu. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita ucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, selamat pagi, salam. Pagi hari ini firman Tuhan yang diperhadapkan kepada kita dari Injil Matius pasal 22 ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Sebelum kita membaca teks firman Tuhan ini yang dibacakan oleh setiap anggota keluarga rumah tangga di rumah masing-masing, kita bersama-sama berdoa meminta tuntunan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam Yesus Kristus. Dalam persekutuan ini kami bersama-sama akan membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin kami untuk memahaminya. Dan firman Tuhan sungguh-sungguh kami berlakukan dalam hidup kami sebagai umat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tolak kuasa kegelapan yang ingin mengganggu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau berfirman bagi kami saat ini dan kami mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan, Injil Matius pasal 22 ayat pertama hingga ayat yang ke-14. Silakan jemaat membaca di rumah masing-masing. Saya membaca pada ayat yang ke-14.
yaitu ayat yang terakhir dari perikop ini, dengan judul perikop perumpamaan tentang perjamuan kawin, dan ayat yang ke-14, sebab banyak yang dipanggil tetapi sedikit yang dipilih. Ibu Bapa, jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, perumpamaan tentang perjamuan kawin ini secara khusus pada ayat yang ke-14, ayat ini menjadi ayat sentral untuk kita memahami perumpamaan ini, bahwa undangan itu sama tetapi tanggapan yang berbeda. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perumpamaan ini bagaimana seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Dan undangan ini sungguh berharga, lebih berharga daripada hidup. Karena arti dari undangan ini adalah anak Allah yang menjadi pusat kerajaan Allah, yang mengundang bagi semua orang yang diundang. Dalam teks ini sangat menjelaskan apa yang saya katakan tadi, bahwa undangan itu sama tetapi tanggapan yang berbeda. Artinya dalam teks ini berbicara ada 3 macam tanggapan terhadap panggilan itu sendiri. Yang pertama adalah para hamba diutus untuk mengundang semua orang, dan undangan ini sudah ditentukan siapa yang diundang. Tetapi ketika para hamba-hamba datang untuk menyampaikan undangan, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang yang diundang tidak mau datang, dan secara kasar mereka menolaknya. Dan yang sangat luar biasa adalah mereka berdalih. Mereka mengatakan bahwa mereka pergi ke ladangnya. Ada yang mengatakan mereka mengurus usahanya. Bahkan yang lebih kejam lagi adalah para hamba-hamba itu dibunuh oleh mereka. Yang kedua adalah undangan itu akhirnya disampaikan oleh sang raja, menyuruh para hamba-hambanya, yaitu di persimpangan-persimpangan jalan. Dan yang menerima undangan itu adalah orang-orang jahat dan orang-orang baik. Yang ketiga adalah semua yang menerima undangan itu, di antara undangan yang hadir dalam perjamuan kawin itu, ketika dalam ruang perjamuan kawin yang sudah dipenuhi oleh undangan, ternyata sang pemberi undangan yaitu raja, ia mengecek semua undangan yang hadir. Di antara semua undangan yang menerima undangan, ternyata ada seseorang undangan yang tidak memakai pakaian pesta atau tidak mengenakan pakaian pesta ketika ia menghadiri undangan perjamuan itu. Sehingga pada akhirnya ia dibuang, ia dilempar ke dalam kegelapan. Ibu Bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari bacaan Injil ini, apa makna dari firman Tuhan bagi kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan? Pertama adalah ketika undangan itu disampaikan dan menolak. Kedua, disampaikan undangan itu tetap menolak. Maka tidak ada lagi kesempatan untuk ketiga, bahwa undangan itu akan disampaikan. Bagi yang menolak akan menerima hukuman. Dan dalam teks ini ia berbicara bahwa semua orang yang menolak undangan, kota itu dihancurkan. Artinya bagi siapa yang menolak berarti tidak ada lagi harapan, bahkan kesempatan baginya. Yang kedua adalah orang yang menanggapi undangan, orang-orang jahat, orang-orang baik. Semua yang menerima undangan itu masuk dalam perjamuan yang penuh dengan sukacita. Dan tidak ada persoalan dengan ini, karena mereka menerima, artinya mereka sungguh-sungguh menerima itu dengan sebuah pertobatan hidup. Dan mereka hidup dalam jamuan yang sungguh-sungguh melegakan, mensukacitakan hati mereka. Yang ketiga
ketiga di antara undangan yang menerima undangan yang tidak mengenakan pakaian pesta, ia dibuang dan dilemparkan. Tentu kita akan berpikir, kenapa yang sudah menerima undangan, kenapa lagi raja itu mengecek undangannya? Bukankah ia sudah menerima itu? Tetapi menjadi perkara di sini adalah bahwa yang menerima undangan ini tidak mengenakan pakaian pesta. Apa artinya? Pakaian pesta itu berarti adalah cara hidup di dalam Kristus. Orang yang mengaku Kristus hidup di dalam hidupnya berarti ia memiliki hidup di dalam Kristus dan berperilaku sebagai murid Kristus. Dan dia menjaga kualitas hidup yang baru itu. Ia harus menanggalkan cara-cara hidup yang lama dengan segala kekotorannya, segala keegoisannya, segala kedengkiannya, segala kekerasan, bahkan dosa yang melumuri hidupnya. Allah sudah menyediakan jubah keselamatan yang indah kepada yang menerima undangan. Semuanya itu terserah kepada kita. Apakah kita mengenakan itu atau kita tidak mengenakannya? Pada akhirnya, apa yang menjadi respon kita dari Injil ini? Dari bacaan Injil ini bagi saya dan bagi saudara adalah: pertama, bersyukur karena Tuhan sudah mengundang saya dan saudara dan masuk dalam daftar undangan itu. Yang kedua, bersyukur karena saya dan saudara terus-menerus mau menanggapi undangan tersebut, selalu menyiapkan diri agar selalu siap sedia ketika diundang. Menyiapkan diri saya dan saudara setiap hari berarti hidup di dalam Kristus, sehingga pada saat undangan itu diberikan dan diundang kepada kita, maka kita siap. Kita mengenakan pakaian pesta, dan kita bukan menjadi orang yang dilempar keluar masuk ke dalam kegelapan. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah kehidupan kita sekarang ini dengan segala tantangan, semuanya menguji diri kita. Apakah kita masih menanggapi keselamatan yang diberikan kepada kita dalam hidup ini? Apakah kita terlindas oleh hedonismenya dunia sehingga kita tidak menanggapi apa yang menjadi sesuatu yang berharga, keselamatan itu sendiri bagi kita? Kita lupa, kita hanya mengejar itu dan kita menolak undangan Tuhan dalam hidup kita. Atau kita menerima tetapi hanya menerima saja, tidak memberlakukan keselamatan itu dalam hidup kita, sehingga pada saatnya tiba kita tidak berdaya apa-apa. Kita memilih dalam hidup ini, pilihan ada pada diri kita, apapun itu. Apakah kita memilih keselamatan atau kita memilih menjadi orang-orang yang ditolak atau menjadi orang-orang yang dilemparkan? Semua ada pada diri kita. Kiranya melalui firman ini kembali menguatkan dalam hidup kita. Kita jangan terpengaruh oleh situasi apapun, apapun pergumulan, apapun tantangan. Kita tetap memegang keselamatan, memberlakukan keselamatan, sehingga undangan itu kita terima dengan sukacita, dan kita hidup dalam sukacita sebagai keselamatan yang kekal. Tuhan memberkati kita. Kita mendengarkan firman ini dalam hidup kita setiap hari. Amin. Lebih tinggi dari
Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa kami di dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur atas pemberitaan firman-Mu hari ini. Engkau memanggil kami, dan dalam panggilan-Mu Tuhan, membawa kami kepada keselamatan yang kekal. Engkau meterangkan firman itu di dalam loh hati kami, dan firman itu berakar kuat sepanjang kehidupan kami. Pada saat ini dengan ungkapan syukur, kami naikkan doa syafaat kami untuk bangsa, negara, dan pemimpin bangsa kami. Tuhan memberkati mereka, memberikan roh hikmat, roh takut akan Tuhan, supaya mereka bisa bertanggung jawab dalam rangka mereka memimpin bangsa ini. Tuhan memberkati Bapak Presiden Jokowi. Tuhan melimpahkan hikmat kepadanya, supaya dalam menghadapi pandemi COVID-19 di negara kami ini, beliau dikuatkan dan mampu memimpin bersama-sama dengan seluruh staf bahkan pemimpin negara yang lain untuk menghadapi situasi ini. Kami sungguh percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan negara dan bangsa kami, tetapi bersama-sama kami berdoa supaya bangsa kami, negara kami mampu menghadapi setiap tantangan terhadap bangsa itu sendiri. Kami berdoa bagi seluruh tenaga kesehatan, Tuhan menguatkan mereka, melimpahkan perlindungan, kasih sayang Tuhan menyentuh kehidupan mereka, sehingga apapun yang menjadi pergumulan mereka sekarang ini, Tuhan tidak pernah jauh dari hidup mereka, memberikan kekuatan kesehatan lebih lagi kepada mereka, sehingga mereka bisa menangani pasien-pasien COVID, juga orang-orang sakit yang bukan karena COVID. Mereka mampu dengan kasih melawat dan memberikan penghiburan. Engkau memberkati seluruh rakyat Indonesia, supaya sungguh-sungguh mentaati protap kesehatan, supaya kami bersama-sama menjaga kehidupan, tidak hanya kehidupan kami sendiri, tetapi juga kehidupan orang lain. Kami juga berdoa bagi Provinsi Kalimantan Tengah yang menghadapi pilkada. Tuhan melimpahkan berkat perlindungan, penyertaan, sehingga seluruh proses pilkada ini boleh berjalan dengan benar, boleh berjalan dengan baik, dan kami seluruh rakyat Kalimantan Tengah mampu memilih dengan hati nurani siapa yang menjadi pemimpin kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami doakan seluruh kehidupan jemaat-Mu, Jemaat GK Nazaret Eklesia. Engkau memberkati setiap rumah tangga, tuntun dan pimpin kami, supaya dalam kehidupan rumah tangga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Berkati setiap pergumulan, karena melalui pergumulan itu kami hanya bergantung kepadamu, karena bersama Engkau kami menang. Berkati anak-anak kami dalam masa pendidikan mereka, berikan roh hikmat, kepintaran, kecerdasan. Berkati anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan dan sedang dalam proses tes yang mereka hadapi. Tuhan memimpin mereka, supaya mereka dengan tekun untuk berjuang, karena pada akhirnya mereka akan menemukan jawaban dalam hidup mereka. Bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun kelahiran maupun pernikahan, jemaat kami di Jemaat GK Nazaret, Tuhan sertai. Dengan umur yang Tuhan limpahkan mereka bersyukur, dengan penyertaan atas kehidupan rumah tangga mereka, mereka bersyukur dan bersukacita baik secara pribadi maupun bersama keluarga mereka masing-masing. Kami mendoakan anggota jemaat kami yang dalam keadaan sakit kepada pemulihan, Bapak Christian Bernat, Bapak Adolop Tindan, Bapak Karto, Ibu Lide Numan. Tuhan menguatkan mereka, memberikan iman yang kuat, sehingga di dalam menghadapi sakit penyakit seperti ini, Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Bapa, di dalam Yesus Kristus kami serahkan seluruh hidup kami sepanjang minggu yang kami akan hadapi. Biarlah Engkau yang menuntun, memimpin
memelihara kehidupan kami, dan melimpahkan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam dan oleh Yesus Kristus kami berdoa, dan kami aminkan dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Allah telah memberikan kelimpahannya dalam kehidupan kita. Maka pada saat ini kita akan bersama-sama memberikan persembahan syukur kita. Sebagai nas pengantar, yaitu dari Mazmur 136 ayat yang ke-26. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah yang empunya segala kerajaan surga, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang memberikan kelimpahan dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Tuhan, umat-Mu akan memberikan persembahan syukur. Oleh sebab itu kiranya Tuhan memberkatinya untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan kita kumpulkan, kita menyanyi dari PKJ nomor 146 bait 1 dan bait yang kedua. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri, kita akan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.
Namu